warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Septa Andraha, NPM 237420100061. Perkenalkan, nama saya Viola Raya Andora Azahra, NPM 237420100047. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktarina Ramadhani, NPM 237420100029. Perkenalkan, nama saya Sabila Najwa, NPM 237420100045. Perkenalkan, saya Rizko Antarikza, NPM 237420100044. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang pelaku usaha. Pelaku usaha, terwujudnya perlindungan konsumen sangat tergantung pada peran dan sikap kritis konsumen itu sendiri. Namun, ada faktor yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah dan kependudukan dari pelaku usaha. Pelindungan konsumen menganut asas keseimbangan, berarti pelindungan konsumen itu tidak hanya melindungi konsumen saja, tetapi juga melindungi pelaku usaha. Jadi, pelindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab konsumen, tetapi juga sangat bergantung pada pemerintah dan pelaku usaha. Pelindungan konsumen harus berlandaskan asas keseimbangan antara hak konsumen dan hak pelaku usaha. Pokok-pokok tentang pelaku usaha. Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal pengusaha. Ada 3 kelompok pelaku usaha menurut Adrian Sutedi. Yang pertama adalah kalangan investor, yang kedua produsen, yang ketiga distributor. Jadi, pelaku usaha merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, terdiri atas investor, produsen, dan distributor. Definisi ini mencakup orang atau badan, baik berbadan hukum atau tidak, yang menjalankan usaha di Indonesia secara individu maupun kelompok. Pengertian pelaku usaha atau juga disebut pengusaha konsumen, yaitu setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama. Pasal 1 Angka 3 UU PK. Setiap orang atau badan hukum atau bukan badan hukum, didirikan atau berkegiatan di wilayah Indonesia, baik sendiri maupun melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan di bidang ekonomi. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 UU PK menentukan hak pelaku usaha sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikat baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri, sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan pada barang dan atau jasa diperdagangkan. Yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan pada undang-undang lainnya. Jadi, pelaku usaha memiliki hak atas pembayaran, perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikat baik, pembelaan diri dalam sengketa, rehabilitasi nama baik, dan hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang. Sebagai penyeimbang hak pelaku usaha, UU PK juga menentukan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha, yakni diatur dalam Pasal 7 UU PK. Pasal 7 UU PK menentukan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai berikut. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan garansi barang yang dibuat dan diperdagangkan. Yang kelima, memberikan kompensasi, ganti rugi atau pergantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi, untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut, pelaku usaha juga dibebani kewajiban seperti beretikat baik, memberi informasi jujur, melayani dengan benar, menjamin mutu, serta memberi ganti rugi atas produksi barang atau jasa yang tidak sesuai. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Yang pertama, tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Yang kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Yang ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip tanggung jawab mutlak. Dan yang kelima, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Jadi, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, praduga bertanggung jawab, tidak selalu bertanggung jawab,
tanggung jawab mutlak, serta tanggung jawab dengan pembatasan tertentu. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha: A. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang jasa tersebut. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang jasa tersebut. Dan ada pula F, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi, atau penjualan barang dan atau jasa tersebut. G, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu, penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan di dalam label. Kemudian yang I, memasangkan label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, atau isi neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Kemudian yang terakhir J, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai dengan standar, berat, ukuran, mutu, atau jaminan yang dijanjikan, serta label yang tidak akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian larangan juga mencakup kegagalan dalam mencantumkan informasi penting seperti tanggal kadaluarsa, label halal, serta informasi pengguna dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang umum. Pasal tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu pasal 9 UPK, pasal 10 UPK, pasal 11 UPK, pasal 12 UPK, pasal 13 UPK, pasal 14 UPK. Jadi, larangan terhadap pelaku usaha tertuang secara eksplisit dalam pasal 9 hingga pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK yang mengatur secara rinci bentuk pelanggaran. Tanggung jawab pelaku usaha dalam UPK juga diatur dalam pasal 20 UPK, pasal 21 UPK, pasal 19 UPK, pasal 22 UPK, pasal 23 UPK, serta pasal 24 UPK, pasal 25 UPK, pasal 26 UPK, pasal 27 UPK, dan pasal 28 UPK. Di pasal 19 sampai dengan pasal 28 itu untuk mengatur bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, termasuk pergantian kerugian, pembuktian, sanksi, hingga ketentuan pidana dan perdatanya. Jadi, pelaku usaha memegang peran penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang adil dan seimbang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK mengatur secara komprehensif hak, kewajiban, tanggung jawab, dan larangan bagi pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen dan tetap menjaga kepercayaan publik dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh haknya seperti pembayaran dan perlindungan hukum, tetapi juga berkewajiban memberikan informasi yang benar, menjamin mutu produk dan jasa, serta menggantikan kerugian jika terjadi pelanggaran. Dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab pelaku usaha mencangkup tanggung jawab atas dasar kesalahan, praduga bertanggung jawab, hingga tanggung jawab mutlak dalam kasus-kasus tertentu. UPK juga secara tegas melarang berbagai bentuk perbuatan yang merugikan konsumen, termasuk pemalsuan informasi, pengabaian, label halal, dan pengemasan yang menyesatkan. Semua peraturan tersebut diperkuat dengan ketentuan pasal-pasal dalam UUPK, khususnya pasal 6 sampai pasal 28. Nah, dengan begitu juga perlindungan konsumen yang efektif itu hanya dapat terwujud jika pelaku usaha mematuhi hukum yang berlaku, menjunjung tinggi etika bisnis, dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Dan juga di sini konsumen dan pelaku usaha itu harus tahu gimana hak dan kewajiban dia masing-masing.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kira di temen